Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model Canvas untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Nama saya Riza Adelia, NIM 240201020290 dari kelas MJ 506. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai definisi dari bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas pertama kali diciptakan oleh Alexander Osterwalder, seorang entrepreneur asal Swiss pada tahun 2005 yang dibuat dalam sebuah framework sederhana. BMC merupakan sebuah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Secara sederhana, definisi BMC ini yaitu kerangka manajemen yang dibuat untuk mempermudah dalam melihat gambaran ide bisnis yang direalisasikan secara cepat. Terdapat 9 elemen bisnis model Canvas, yaitu ada customer segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue streams, key resource, key activities, key partnership, dan cost structure. Di sini saya mengambil contoh penerapan BMC pada perusahaan Hot Wheels. Sedikit latar belakang tentang Hot Wheels. Hot Wheels adalah mainan mobil berbahan metal atau diecast yang diproduksi oleh produsen mainan anak-anak di Amerika Serikat pada tahun 1968. Hot Wheels masuk ke Indonesia pada tahun 2002. Peluncurannya disemarkan dengan trek permainan terpanjang se-Asia yang rekornya diakui oleh Muri. Hot Wheels mengelola bisnisnya dengan memanfaatkan bisnis model Canvas untuk menciptakan produk inovatif, meningkatkan hubungan dengan pelanggan, serta membangun jaringan distribusi yang luas. Mereka berfokus pada kualitas dan koleksi, dengan berbagai aliran pendapatan yang mencakup penjualan mainan, produk edisi terbatas, dan aksesoris tambahan. Selanjutnya, bisnis model Canvas pada Hot Wheels itu ada berbagai macam, yaitu pada key partnership ada pemasok, bahan baku, produsen mobil, pengecer atau retailers, perusahaan hiburan, dan penyedia logistik. Begitupun pada yang lainnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang pertama, customer segments, yaitu merupakan kelompok orang atau organisasi yang menjadi target pasar bisnis. Setiap segmen memiliki kebutuhan, preferensi, dan karakteristik yang berbeda. Customer segments pada Hot Wheels ini mencakup 4, yaitu anak-anak, kolektor, orang tua, dan penggemar mobil. Anak-anak, segmen utama Hot Wheels adalah anak-anak yang suka bermain dengan mobil dan menikmati pengalaman balap, terutama anak laki-laki usia 3-12 tahun. Kemudian pada kolektor, penggemar mobil, kolektor mainan, dan individu yang mencari nilai nostalgia atau investasi sangat senang dalam mengoleksi Hot Wheels. Yang ketiga, pada orang tua biasanya membeli Hot Wheels sebagai mainan untuk anak-anak mereka dan terkadang untuk koleksi mereka sendiri, terutama bagi yang suka mobil. Dan yang terakhir, penggemar mobil. Beberapa penggemar mobil yang tertarik dengan model mobil miniatur membeli Hot Wheels yang menyerupai mobil asli kesenangan mereka. Selanjutnya pada value proposition, yaitu alasan mengapa pelanggan memilih produk atau layanan ini. Ini adalah nilai unik yang ditawarkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah pelanggan. Ada 5, yaitu yang pertama mobil diecast berkualitas. Hot Wheels menawarkan mainan mobil kecil yang sangat detail dan berkualitas tinggi yang cocok untuk anak-anak bermain dan kolektor mengoleksi. Yang kedua, edisi terbatas. Beberapa produknya edisi terbatas yaitu seringkali dihargai oleh kolektor dan bisa menjadi investasi karena harganya dapat naik. Yang ketiga, harga terjangkau. Produk Hot Wheels dapat dijangkau oleh banyak orang karena harga yang terjangkau, sehingga menjadi pilihan banyak orang tua untuk anak-anak mereka. Yang empat, inovasi dalam produk. Hot Wheels terus berinovasi dengan membuat desain baru, tema baru, serta jalur balap dan aksesoris yang bisa disesuaikan untuk meningkatkan pengalaman bermain.
pengalaman bermain yang seru. Hot Wheels tidak hanya menjual mobil, tetapi juga menawarkan pengalaman bermain yang seru dan kreatif menjadi balapan dan permainan dengan jalur balap yang bisa dibangun. Selanjutnya yaitu channels, yang merupakan cara atau metode yang digunakan perusahaan untuk menjangkau dan berkomunikasi dengan pelanggan, serta untuk mendistribusikan produk atau layanannya. Di sini Hot Wheels memiliki channels yang mencakup 4, yaitu retail fisik, e-commerce, event dan pameran, serta distribusi global. Pada retail fisik, produk Hot Wheels dijual di berbagai toko mainan, supermarket, department store, toko hobi, dan pengecer lainnya. E-commerce. Hot Wheels juga menjual produknya melalui platform online seperti Amazon, Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak, dan situs web resmi. Yang ketiga, pameran. Hot Wheels sering berpartisipasi dalam pameran mainan dan acara otomotif untuk memperkenalkan produk mereka kepada konsumen. Dan yang keempat, distribusi global. Hot Wheels memiliki jaringan distribusi yang memungkinkan produk mereka dijual di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Selanjutnya, yaitu customer relationship, yang merupakan cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan untuk membangun dan memelihara hubungan yang baik. Yang pertama, yaitu ada komunitas online dan offline. Hot Wheels sendiri terhubung dengan penggemarnya melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube. Berbagi informasi tentang produk baru atau kegiatan yang berhubungan dengan komunitas. Berikut dilampirkan contoh beberapa sosial media dari Hot Wheels, yaitu ada akun TikTok-nya dan akun Instagram-nya. Biasanya Hot Wheels sendiri menambahkan komunitasnya pada bio dari masing-masing sosmednya seperti di gambar. Yang kedua yaitu loyalitas pelanggan. Hot Wheels membuat pelanggan kembali membeli produk mereka dengan menawarkan produk edisi terbatas dan produk koleksi untuk penggemar setia. Yang ketiga, event dan kompetisi, yaitu Hot Wheels sendiri mengadakan event dan kompetisi balap Hot Wheels untuk menarik penggemar dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Kemudian ada revenue streams, yaitu yang menggambarkan cara perusahaan menghasilkan uang dari pelanggan. Ini ada berbagai cara bisnis yang bisa mendapatkan penghasilan. Beberapa hal yang mencakup ini yaitu yang pertama dari penjualan mobil, yang kedua dari penjualan mobil diecast, yang ketiga penjualan playset dan track, dan yang keempat pendapatan lisensi. Yang pertama itu penjualan mobil. Pendapatan utama adalah penjualan mobil Hot Wheels sendiri dengan berbagai jenis yang umum atau banyak yang ditemukan. Yang kedua, penjualan mobil diecast, penjualan mobil mainline, edisi khusus, dan lini premium. Produk ini edisi terbatas yang dijual dengan harga premium untuk kolektor. Kemudian yang ketiga, penjualan playset dan track. Penjualan playset dan track serta aksesoris tambahan dari jalur balap yang meningkatkan pengalaman dari bermain seni itu sendiri. Dan yang keempat, pendapatan lisensi. Hot Wheels menghasilkan uang dan dari kemitraan lisensi dengan merek besar seperti Marvel atau Star Wars untuk menciptakan produk bertema. Berikutnya yaitu Key Research, yang merupakan segala sesuatu yang penting dan dibutuhkan agar bisnis bisa berjalan. Ini bisa berupa sumber daya fisik, intelektual, manusia, atau finansial. Ada 5 poin yang mencakup key research, yaitu Hot Wheels brand, desain, jaringan distribusi, kemitraan dengan produsen mobil, dan manufaktur. Sebagai merek yang sudah terkenal secara global, brand ini merupakan salah satu aset terbesar. Hot Wheels merupakan aset yang sangat berharga. Selanjutnya, desain dan R&D. Tim desain yang terus menciptakan model baru, jalur balap, dan berbagai aksesoris yang menarik. Riset dan pengembangan terus dilakukan untuk meningkatkan produk dan hal baru. Selanjutnya, jaringan distribusi. Hot Wheels memiliki jaringan distribusi yang luas, yang membuat produknya bisa ditemukan di berbagai tempat, baik di toko fisik maupun di toko online. Dan yang keempat,
kemitraan dengan produsen mobil. Perjanjian lisensi dengan produsen mobil ternama seperti Ford, Chevrolet, dan Ferrari menambah nilai autentisitas dan daya tarik bagi kolektor. Hot Wheels sendiri juga bekerja sama dengan merek dan karakter terkenal seperti Marvel dan Star Wars. Dan yang kelima, manufaktur. Pabrik dan fasilitas produksi yang efisien dan modern untuk memenuhi produk mobil diecast dalam skala besar dengan tetap menjaga kualitasnya. Selanjutnya, key activities, yaitu merupakan hal-hal yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan dan menawarkan proposisi nilai secara detail dengan menjalankan model bisnisnya, yaitu mencakup 5 poin. Yang pertama, desain dan pengembangan. Hot Wheels terus menciptakan desain baru untuk mobil, jalur balap, dan aksesoris agar tetap menarik bagi pelanggan. Proses kreatif dan teknis untuk merancang mobil baru, playset, dan track. Yang kedua, produksi dan manufaktur. Produksi massal mobil diecast termasuk pengecoran logam, pengecatan, perakitan, dan quality control dengan kualitas tinggi dan biaya yang efisien. Dan yang ketiga, pemasaran dan penjualan. Hot Wheels melakukan berbagai kampanye iklan, promosi, hubungan masyarakat, dan manajemen penjualan ke pengecer untuk konsumen mengenalkan produk baru mereka. Yang keempat, manajemen merek dan komunitas. Memelihara citra merek Hot Wheels berinteraksi dengan penggemar melalui kolektor seperti di media sosial, acara, dan klub kolektor itu sendiri. Dan yang kelima, lisensi dan kemitraan. Hot Wheels bekerja dengan merek atau karakter terkenal untuk menciptakan produk edisi terbatas atau bertema khusus, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang selanjutnya, key partnership, yaitu pihak-pihak yang bekerja sama dengan perusahaan untuk membantu menjalankan bisnis dan menyediakan sumber daya atau layanan yang dibutuhkan. Ada 4 hal yang mencakup, yaitu pemasok bahan baku, produsen mobil, pengecer, dan penyedia logistik. Yang pertama, pemasok bahan baku. Perusahaan yang menyediakan bahan baku seperti logam dan plastik yang digunakan untuk membuat mobil Hot Wheels. Yang kedua, produsen mobil, yaitu perjanjian lisensi untuk menggunakan desain dan merek mobil mereka. Hot Wheels bekerja sama dengan merek besar dan karakter terkenal untuk menciptakan produk yang menarik bagi kolektor dan penggemarnya. Yang ketiga, pengecer. Bisa ditemukan di toko mainan, supermarket, department store, dan pengecer online yang mendistribusikan produk Hot Wheels ke konsumen. Dan yang terakhir, penyediaan logistik. Perusahaan yang membantu Hot Wheels mengirimkan produk ke seluruh dunia dari pabrik ke toko atau pelanggan dengan efisien. Dan yang terakhir yaitu cost structure yang menggambarkan semua biaya yang terkait dengan menjalankan bisnis. Ini termasuk biaya tetap dan variabel yang diperlukan untuk menghasilkan produk dan menawarkan layanan. Yang pertama ada biaya produksi, biaya yaitu biaya yang untuk memproduksi mobil Hot Wheels termasuk bahan baku, tenaga kerja, biaya manufaktur seperti mesin dan energi dan quality control. Yang kedua biaya pemasaran, biaya untuk iklan di TV, online, media cetak, promosi melalui media sosial serta penyelenggaraan event atau sponsor dan bekerja sama dengan influencer. Yang ketiga, biaya distribusi. Biaya pengiriman produk dari pabrik ke distributor dan pengecer, biaya pergudangan, dan manajemen rantai pasok. Pengeluaran untuk distribusi produk ke toko-toko fisik dan pengecer online di seluruh dunia. Yang keempat, biaya R&D, yaitu biaya riset dan pengembangan untuk desain model baru, pengembangan teknologi produksi, dan inovasi produk. Yang kelima, biaya lisensi, yaitu pembayaran lisensi kepada merek atau karakter yang digunakan dalam produk Hot Wheels, misalnya seperti yang tadi Marvel, Star Wars, Ferrari, dan lisensi lainnya. Nah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih.